min muhabbatihi kartahu amkanam kiyari jareheho. Sukriya sukriya kal legaba kabukar kical kalte kalte mereho sika jawab barokahe barokahe merehe gese. Tahu pada ngerti apa kagak? Yang jawab salamnya semangat, saya doain biar makin berkah. Mau datang bulan suci Ramadan, saya doain pulang dari sini nemu duit sarang 30 juta. Siapa yang buang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadha an-nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. Rabbi israh li sadri. Kagak ada yang amin bisa. Ya jelek banget amin yang bari manyun lagi. Kalau amin tangannya di mana bu? Angkat begini ya. Amin. Entar belum doa. Rabbi syrah li sadri amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du amin juga. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para bini sepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda yang sangat saya hormati. Wabil khususil khusus guru urang sadayana Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'i ilallah wal-Mujahid fi sabilillah Al-Mukarram Bapak Ki Haji Khairul Ihsan Al-Fadilah, atau yang lebih ngetren dipanggil dengan Kiai Gareng. Bu ya ini mah ceramah begini boro-boro nguntungin balik modal gue kagak. Dipanggil matanya melotot, diem aja kayak ikan asin. Jamaah masih semangat? Masih kuat? Tahlil. Tahlil itu kan Allahu Akbar. Begini nih ngajinya kalau udah mulai nggak fokus. Insya Allah saya ceramahnya nggak lama, 5 menit lagi selesai. Bu, please deh ngajinya fokus madep kesini aja nih, ke depan panggung ya. Kan jarang-jarang lihat Ustadz ganteng kayak saya. Cuak. Pencalingan ini sama tukang kamera ya bu. Bang, nunduk dikit bang ya. Gak apa-apa, ada fokus. Mudah-mudahan tukang kamera saya doain biar masuk surga. Amin. Sama kamera-kameranya. Amin. Sama belangkon-belangkonnya. Amin. Alhamdulillah.
Kita doain kiai kita, Kiai Gareng, semoga dimanapun beliau berdakwah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qari kitab Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Kiai Marzuki mata'an Allah bituli hayatin. Amin. Useng, amin aja diajarin mulu. Tidak lupa bentabok tim hadroh kita. Ini yang terlihat di belakang saya yang paling tampan, mirip kayak Gus Azmi, sarungnya doang. Mudah-mudahan bentabok tim hadroh jobnya makin banyak, sehari 6 tempat. Sama badan-badannya bengkak, kebanyakan makan berkat sih. Emang orang Islam Bu kaya banget Bu sama sholawat, kaya banget sama selamatan, betul gak? Ngapain aja orang Islam nenteng berkat, betul? 7 bulan selamatan, lahiran, gunting rambut, perkawinan, khitanan, nempatin rumah, bongkar rumah aja goblok. Lah rumah lu dibongkar main selamatan aja. Kembali ke lab. Tidak lupa para panitia yang sudah mereka rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pemikirannya, bahkan hartanya demi untuk suksesnya acara Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Tepuk tangan buat para panitia kita. Dan mudahan panitia rezekinya makin banyak. Allah kabulkan hajat cita-citanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon-calon penghuni surga. Yang aminnya kenceng saya doain beneran masuk surga. Ulang sekali lagi ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Insya Allah min ahlil jannah semuanya. Amin. Kelihatan kalau orang ahli surga di dunia itu Bu, mukanya udah kelihatan terang bersinar, putih banget. Bener tuh, kayak tuh dia tuh yang pakai kacamata tuh, lagi nge-lab megang handphone nih mirip kayak Nikita Willy. Yang sampingnya mirip kayak Nisa Sabana. Sabrian. Wajahnya terang kena sinar lampu. Malam ini kita bersyukur kepada Allah yang mana cuacanya pun cerah ya Bu ya. Bulan terlihat di atas tuh, kelihatan nggak masih? Yang mana biasanya hampir di seluruh Indonesia cuaca sudah mulai nggak bagus karena sudah mendekati gong si pacai. Hujan di mana-mana. Di Jakarta di mana? Mulut siapa? Yang ngemeng siapa? Musolah buat Allah. Allah gue bapak lo, bapak gue lain. Di Jakarta kadang kalau hujan nggak pakai gerimis lagi Bu, langsung besar, langsung gede. Kaget saya. Nggak pakai kecil lagi, langsung gede. Kaget saya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, kembali ke lab, sampai kayak tukul. Tadi sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Kiai Ihsan atau dari Kiai Gareng ya Bu ya. Saya yakin apa yang beliau berikan ilmu-ilmunya pasti sangat bermanfaat untuk kita.
Semoga kita bisa dapat amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal. Peringatan Isra wal Mi'raj sudah berlalu. Bulan apa emang memperingatinya? Bulan Rajab. Sekarang ini udah datang bulan Ramadan. Sa'ban tuh, emang pada kagak fokus. Sekarang udah bulan Sa'ban. Terjadinya peringatan Isra wal Mi'raj yaitu pada bulan Rajab. Diberangkatkannya baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengendarai satu kendaraan yang begitu amat sangat cepat, yang kecepatannya lebih cepat dari kedipan mata, yang kecepatannya lebih cepat dari kilat, yaitu buraq. Buraq lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ada sayapnya. Cepat ketika beliau ini sudah melaju. Rasulullah menumpaki buraq. Cepat. Kaget lagi saya. 2 kali aja kaget. Sampai adet neng. Untung nggak dayah-dayah. Bu, diberangkatkannya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di langit yang pertama beliau berjumpa dengan bapak moyang kita manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Dari langit yang pertama lanjut lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua baginda Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Isa, dengan saudara sepupunya yaitu Nabi Yahya. Yakub lagi. Udah kenceng salah lagi Yakub katanya. Asik banget ya nonton ceramah bari ngerokok sampai kayak nonton topeng. Lanjut lagi ke langit yang ketiga. Di situ baginda Rasulullah berjumpa dengan seorang nabi yang begitu amat sangat tampan rupawan. Sahana mina Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bahkan saking tampannya Nabi Allah Yusuf, hampir itu Siti Zulaikha bahkan sudah tergoda akan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, karena beliau ini merupakan anak angkat daripada Siti Zulaikha, dibesarkan di kerajaan oleh Siti Zulaikha beserta suaminya. Makin lama makin dewasa, makin ganteng dan terlihat tampan Nabi Allah Yusuf. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika para istri-istri menteri itu melihat kepada Yusuf alaihi salam, ketika pada saat itu diproklamirkan bahwasanya Siti Zulaikha mempunyai anak angkat yang begitu amat sangat ganteng, yaitu Yusuf. Lalu para istri raja, istri menteri pada saat itu tidak percaya kepada Siti Zulaikha. Diundang para istri menteri oleh Siti Zulaikha di kerajaannya, disiapin buah-buahan dan pisau beserta garpu. Pas begitu udah siap, dipersilahkan makan. Besti, silahkan makan tuh buah-buahannya. Lalu mereka ngambil pisau dan garpu, dipotong tubuh buahan. Dipanggil Yusuf alaihi salam, Yusuf kadia, Yusuf kadia. Tadi dia bahasanya Sunda apa Betawi? Sunda. Cuman rada kasar dikit ya. Kajen. Ta'al Yusuf, ta'al. Sini Yusuf. Pas begitu Nabi Allah Yusuf datang. Contoh. Ini misalkan saya jadi istri raja, istri menteri nih Bu nih. Yusufnya datang. Sup sini Sup, coba contoh. Ayo, gerak tuh. Gerak. Ceritanya ini Nabi Yusuf ceritanya. Nabi Yusufnya dari sini, dari belakang. Pakai dua nih, pakai dua. Udah tenang, saya kasih amplopnya. Nah,
Yusuf gede banget. Yusuf. Ini ceritanya istri raja, istri menteri lagi pada makan buah. Dipanggil Yusuf alaihi salam. Yusuf, ta'al. Jalan Yusuf. Kaditu atuh, kaditu. Nah, balik lagi. 3 kali balik. Woi, belum. Pas begitu para istri menteri, istri raja melihat Yusuf alaihi salam lagi memotong buah-buahan. Misalkan Yusuf jalan lagi, Yusuf jalan lagi. Nanti kapan lagi kita bercanda? Ayo. Ini ngelihat Bu, tersepona. Apa tuh bahasanya? Terpesona, terlebabak. Apa tuh? Matanya terbelalak karena melihat ketampanan Yusuf. Pas dong, biar kagak selek. Entar dulu lah, tuh kayak heula tuh di itu heula. Woi, belum. Gagen emang dia paling berisik tadi anak hadro Bu. Itu pas melihat ketampanan Yusuf alaihi salam, terbelalak matanya para istri raja, istri menteri saat itu Bu, sampai tak terasa terpotong tangannya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Mereka itu takjub. Apa bahasa orang kampung Paku Hajinya takjub teh naon? Apa? Resep pisan tak? Resep pisan sama Nabi Yusuf gitunya, sampai tak terasa terpotong tangannya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Lalu mereka berkata, ini mah ieu teh sanes manusia, ieu teh malaikat tah kitu. Saking tampannya siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi. Kalau tadi pemain hadroh siapa namanya? Bakar. Hah? Bakar. Aki. Hah? Bang Ari. Nama asli panjangnya? Maksudnya hari Minggu apa hari Senin? Kayaknya mah ini hari Jumat. Lihat apa mukanya, mistis banget. Ayo dah guru dilawan. Canda ya Bang Ari ya. Jangan gak dianggap gak serius ini ya. Di langit ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi ya udah lupa lagi Nabi Yusuf. Ini biar ntar selesai acara biar ada ilmu yang kita dapat. Dan ini mah Bu, maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Jangan dengar ceramah di mana-mana yang dapat cuman haha-nya doang. Hello. Akhirnya apa yang terjadi? Ngaji marajin, malaki tetap berani banget. Ada nggak di sini model begitu Pak? Insya Allah nggak ada di sini mah ya. Orang Paku Haji mah nggak ada. Paling kalau ada orang mau, iya. Katanya orang mau ketularan sama orang Paku Haji. Lanjut lagi perjalanan ke langit yang keempat. Rasulullah berjumpa dengan Nabi. Hello. Ini kita ngaji dulu ya. Kita ngaos. Ngaos. Ketemu siapa di langit yang keempat? Berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihi. Ada yang namanya Idris. Lakinya siapa ya tak? Lanjut lagi ke langit yang keberapa? Kelima. Berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Dari langit yang kelima lanjut ke langit yang keenam. Berjumpa dengan Nabi Allah. Berjumpa dengan Nabi langit ke-6.
Bener Nabi Musa alaihi salam. Itu Nabi Bu, kuat badannya, besar. Ya besarnya kurang lebih kayak Bang Hari dah. Pernah diceritakan Nabi Musa itu Pak sekali mukul orang mati. Tuh saking kuatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. 3 kali kaki. Sekali pukul mati alias jiun. Tuh sekali pukul jiun. Tahu nggak, ngerti nggak orang sini jiun? Innalillahi wa inna ilaihi. Kan kalau dari pertama kepanjangan, jadi kita singkat aja jiun. Tuh di langit yang ke-6 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit yang ke-7 beliau berjumpa dengan bapaknya para anbiya wal mursalin yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Siapa namanya? Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di mana ketemunya? Di langit. Langit yang keberapa? Ke-7. Di mananya? Di Baitul Maqdis. Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur. Itu mau kemana nih kita Mirzani? Mau kencing. Kalau mau kencing kita doain mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Ada lagi nggak Bu yang mau kencing? Ada lagi. Seumpama banyak yang mau kencing nih acara kita stop dulu sebentar, kita kencing dulu berjamaah. Wah. Dah fokus. Nih kita Mirzani ngedennya pelan-pelan aja. Takut kedengeran suaranya sampai kemari. Lah bukan apa-apa, lah kan kencing suaranya ada itu Bu. Dan beda-beda. Kalau kencingnya perawan rada kencengan. Seprit tuh perawan. Kalau janda beda lagi. Coca-Cola. Ada di sini janda ada. Ayah janda di dia. Jahe ayah jahe. Janda herang ayah. Jamur ayah tadi di jamur. Janda di bawah umur. Tapi kelihatannya ini kebanyakan jatake. Naon sih jatake? Janda nggak layak pakai. Dadah kita ngaji. Ngaos. Kembali ke sampai mana tadi ceramahnya? Sampai janda. Itu Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat tawaf. Ngapain? Para malaikat tawaf tuh di Baitul Ma'mur. Semenjak diciptakannya itu malaikat disuruh tawaf di Baitul Ma'mur sampai nanti datangnya hari kiamat, tawaf terus. Itu saking taatnya para malaikat. Dari langit yang ke-7. Gimana nih kita Mirzani? Lancar kencingnya? Kedengeran loh suaranya sampai ke sini. Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja dah. Apalagi kalau sampai pulang, awas. Abdulnya ngaji, pulang setelah kan kalau kita ngaji kayak begini tanpa kita sadari, dosa kita lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Amin. Bener ini Bu. Sekarang ini dosa kita lagi dibuang ke langit, langit nolak, kagak mau. Tehoyong tah langit. Tah ayeuna dosa kita lagi dibuang ke laut, laut pun nolak tehoyong. Dibuang ke gunung, gunung pun nolak tehoyong. Dibuang ke pusaran bumi, ke perut bumi, bumi pun nolak tehoyong. Lalu dibuang nak kemana tah? Iya, ayeuna dosa kita dibuang nak kepada orang pas waktu ngaji terus pulang duluan. Ayo tuh. Ada yang ramana mau pulang ini nggak jadi, syukur. Abdulnya ngaji pulang setelah
Sampai mana tadi ngajinya? Janda. Jamur. Sampai janda. Bisa aja tukang kameramen. Itu kok bisa kalau udah kena janda, gangkis mulut janda. Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Naik lagi, lanjut ke Sidratul Muntaha. Bersama siapa? Baginda Rasulullah sama rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Tapi pas ketika ingin berjumpa dengan Rabbul Izzati Allah Jalla Jalaluh, malaikat Jibril matur ke baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, sudah cukup sampai di sini aku menghantarkan engkau." Tidak sanggup malaikat Jibril ketemu dengan Allah langsung. Akhirnya baginda Rasul berjumpa dengan Allah bersama sendal-sendalnya. Tuh, luar biasa junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Trompa itu kan sendal, trompa. Bukan trompet ini ya. Itu bocah pada main HP aja. Mau ngaji apa mau main HP sih di sini? Apa namanya trompa? Sendal. Selesai dari Isra wal Mi'raj dapat oleh-oleh. Naon oleh-oleh nah, yaitu untuk kita semua umat baginda Rasulullah melaksanakan satu ibadah yang begitu amat sangat sakral, yang sering kita sebut sebagai ibadah. Awalnya berapa waktu? 50. Dikurangin berapa? Dikurangin lagi berapa? Sampai kepada 5 waktu. Karena pas ketika mendapatkan oleh-oleh ibadah salat 50 waktu, turun baginda Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Musa lagi. Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, kekasih Allah, umat saya aja yang badannya besar-besar, kuat-kuat, pasti gak bakalan sanggup melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 waktu, apalagi umatmu yang kecil-kecil, pendek-pendek, kuntet-kuntet, kentut mulu, apalagi pasti gak bakalan sanggup." Minta didiskon lagi, dikurangin lagi. Itu saking sayangnya baginda Rasulullah kepada kita semua umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu disingkat menjadi yang 5 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Di sini Zuhur berapa rakaat? 4. Sama ya. Maghrib, Isya, Zuhur, Subuh 2. Pakai kunut apa kagak? Pakai. Benar. Karena kan di kampung sebelah ada yang pakai, ada yang kagak. Itu mana yang benar? Benar dua-duanya udah? Ya. Yang salah yang mana? Yang sholat. Bisa bocah sekarang mukanya digituin ya. Yang kagak sholat jangan dibiasain neng ya. Ntar takutnya stroke kagak berasa. Lah orang sekarang kan ngomong begini boleh. Iya itu tidak gue sih. Iya gini. Ntar di stroke kagak berasa itu bu. Ini bukan ngomongin orang sini, bukan. Ini mah ngomongin orang sono ya. Orang mana sih namanya? Orang mau tidak. Bu. Pusing deh, manggil dari tadi pada cicing gue. Bu. Masih semangat? Ya udah aja kali ya. Penceramahnya mah semangat, jamaahnya pada letoy. Bu. Nah begitu mendingan. Coba saya pengen panggil bapak-bapaknya. Pak. Ya lebih parah lagi. Emang gak di mana-mana. Kalau ngaji marah sepan nama ibu-ibu ya.
Ibu-ibu mah biasanya di mana-mana dipanggil sekali nyautnya kompak. Bu, lumayan. Pak, kelihatan tukang mancing. Bagian yang demen mancing kagak nyaut, saya doain besok dia mancing biar dapat bagong. Kagak dapat satu-satu acan, ya sekalinya dapat ya dalaman nenek-nenek. Kembali ke lab. Nanti pas ketika datang panggilan iman, selesai kita memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung naon ieu namina? Keroncong. Tapi perutnya pada kenyang kan, gak keroncongan? Keroncong Siti. Kompak. Ketika datang panggilan iman, azan sudah berkumandang. Itu kan panggilan iman, suara azan. Biasanya sebelum ada suara azan, aya suara bedukna heula. Tah di masjid di dia aya teh bedukna. Aya. Gimana suara beduk? Ini contoh suara beduk. Bang bakso 3 nggak pakai mie. Mama mah biasa pula. Itu contoh suara baru terdengar panggilan iman dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Contoh panggilan iman suara azan. Nungguin ya. Nungguin. Allah. Enak. Jujur. Benar. Please jangan ada dusta di antara kita. Anjay. Ketika panggilan iman datang, orang kampung Keroncong Siti semuanya kompak datang ke masjid, datang ke musalla. Sudah sampai di masjid, di musalla, dia taruh nih kepala yang walaupun ada di posisi paling atas, dia taruh di tempat yang paling bawah pas ketika sujud di hadapan Allah. Padahal ini Bu, kepala harganya mahal. Mahal gak pala? Modalnya gak banyak ya. Gimana gak banyak nih buat ibu-ibu di kepala depannya ada muka. Muka kadang pakai bedaknya aja buat ibu kagak cukup atuh. Udah cukup hiji. Belum lagi kalau mau kondangan, ke tempat orang kaya, hampir semua pabrik bedak ditempelin di pipinya. Mulai dari bedak dingin Sari Ayu Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mares, bedak Maya, bedak Pipa, B29, Rinso Autan, sabun colek, Backlift, semua ditempelin di pipi. Belum krim siangnya, krim malamnya, eyeshadow-nya, blosonnya, ya blusonnya. Belum lagi apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Maskara. Belum lagi alisnya, kadang buru-buru kondangan yang sebelah panjang, yang sebelah pendek tuh alis. Sampai kayak setang ereking rusak. Asal ada yang negor marah banget. Kok teh eta alisna miring sebelah, apa sih maneh? Wah, galak banget. Bikin KTP gambar apaan orang sini, Bu? Gambar pala. Ada orang kampung Keroncong gambar KTP-nya gambar dengkul ada. Pak, Bu, foto buat KTP, cekrek aja usai dia. Pasti gambar gambar pala. Ini pala harganya mahal, modalnya pun banyak. Tapi pas ketika sujud di hadapan Allah, ini kepala kita taruh di tempat yang paling bawah. Ketika sujud di hadapan Allah, orang kampung
my God. I am just nothing, oh my God. I am just a dust and any form. You understand? No. Yes no aja tahunya ya. Ketika orang keroncong udah sujud di hadapan Allah, di situ ngaku semuanya kita. Kata orang keroncong, ya Allah ya Rob, ternyata saya ini enggak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah, melainkan hanya segelintir debu. Tuh bu, orang yang rajin sholat, rajin ibadah. Jadi orang kaya karena dia rajin sholat, rajin ibadah. Insya Allah jadi orang kaya yang gak sombong. Amin. Ada di sini orang kaya sombong, ada? Banyak. Insya Allah nggak ada. Amin. Jadi pejabat karena dia rajin sholat, rajin sujud, rajin ibadah, insya Allah jadi pejabat yang tersombong. Ada juga di sini pejabat sombong. Insya Allah ta'aya. Amin. Apa yang pantas buat kita sombongin bu? Ayat ente. Yang pantas buat kita sombongin ada apa enggak? Enggak ada bisa. Semua yang kita punya, yang kita miliki sekarang ini cuman titipan doang dari Allah. Betul? Kita punya duit banyak, itu duit kita cuman titipan doang dari Allah. Bantuinnya apa? Kita punya rumah megah, itu rumah kita cuman titipan doang dari Allah. Punya mobil mewah, itu mobil cuman titipan doang dari Allah. Punya tanah sawah sampai puluhan hektar, itu sawah tanah cuman dititipin doang sama Allah. Kalau Allah yang nitipin udah ingin ngambil itu semua, kita ente punya naon-naon. Leres gitu ce. Bener apa kagak? Pantas kita buat sombong? Enggak ada pantasnya. Dibilang tampan, dibilang cantik dulu pas masih muda. Pas masih muda mah umur 16, 17, 20, 21. Asal ibu nyengir, lurah kelepek-kelepek. Coba udah nenek-nenek. Ibu nyengir, hehehe. Jangankan lurah, RT kabur. Yang dulu itu tai lalat ada di dekat mata, pindah dekat pipi. Udah peot. Dulu mah dipoles sebelah mana aja masih kenceng, udah jadi nenek-nenek. Dipoles yang kanan yang kiri peot. Dipoles yang kiri yang kanan meletot. Enggak ada yang pantas buat kita sombongin. Yang pantas sombong cuma Rabbul Jalil, Allah Subhanahu. Makanya Allah sampai mengatakan di dalam hadis qudsinya, Al-Kibriya libasi. Ya kalau begitu lagi ngantuk. Ceramah udah kenceng banget masih ngantuk juga.